kind nor a lord, your grace. I am merely an instrument. Where are you going? In there. I live here. Me too. I don't want it. It's always been real. Enemies? Your family, you mean? Small. I won't cut you. Don't worry. John? Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali ngelanjutin serial Game of Thrones Season 7 episode 5. Di episode sebelumnya diceritakan Arya berhasil sampai di Winterfell dan ia akhirnya bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Di sisi lain, Jon Snow berhasil menemukan tambang Dragon Glass yang berada di Dragonstone. Ia juga menunjukkan kepada Daenerys bukti bahwa orang-orang terdahulu bersatu melawan White Walker. Sementara itu, Jaime yang berhasil mengambil hasil jarahan atas penyerangannya kepada klan Tyrell, rombongan mereka diserang oleh Daenerys, dan Jaime berhasil diselamatkan oleh Bronn dari semburan api naganya. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Jaime yang berhasil diselamatkan oleh Bronn. Jaime mengatakan bahwa ia harus memberitahu Cersei atas apa yang telah terjadi. Ia begitu terkejut dengan penyerangan yang telah dilakukan oleh satu ekor naga. Dan ia membayangkan bagaimana bila ketiga naganya datang ke King's Landing. Di sisi lain, Tyrion berjalan di bekas pertempuran. Ia melihat semua telah hancur menjadi abu. Para pasukan King's Landing yang selamat lalu dikumpulkan oleh Daenerys. Daenerys selalu mengatakan bahwa ia berbeda dengan Cersei. Ia akan memberikan pilihan kepada mereka untuk berlutut dan mengikutinya atau mati. Para pasukan pun akhirnya berlutut, namun Randyll Tarly dan anaknya tetap tidak mau berlutut. Daenerys lalu memanggil Randyll dan menanyakan mengapa ia tidak mau berlutut kepadanya. Randyll mengatakan bahwa ia sudah mempunyai seorang ratu dan ia tidak mau berlutut kepada ratu dan pasukan liarnya. Tyrion menyarankan kepada Daenerys untuk mengirimkannya ke Castle Black, namun Daenerys tidak mendengarkan saran dari Tyrion. Ia lalu menjatuhi hukuman kepada Randyll. Namun tak lama kemudian Dickon mengatakan bahwa ia harus ikut dibunuh. Ia mengatakan bahwa ia adalah anak dari Randyll Tarly. Namun Tyrion mengatakan untuk segera berlutut karena Dickon adalah satu-satunya penerus klan Tarly. Namun Dickon menolak. Ia lebih memilih untuk dihukum mati bersama ayahnya. Akhirnya mereka berdua pun tewas oleh Drogon. Scene pun berpindah ke King's Landing. Jaime akhirnya sampai di Red Keep. Jaime mengatakan kepada Cersei bahwa ia baru saja melihat pasukan Dothraki bertarung, dan pasukan tersebut bisa menghabiskan pasukan bayaran manapun. Ia juga mengatakan bahwa ia melihat naga yang dimiliki oleh Daenerys, dan panah yang diberikan oleh Qyburn tidak bisa mengalahkannya. Jaime juga mengatakan kepada Cersei bahwa yang membunuh Joffrey adalah Lady Olenna. Ia telah mengaku sebelum kematiannya datang. Scene pun berpindah. Daenerys akhirnya kembali ke Dragonstone. Scene memperlihatkan Drogon mendekati Jon Snow, dan Jon pun memberanikan diri untuk menyentuhnya. Daenerys yang melihat hal tersebut pun terkejut bahwa Drogon bisa disentuh oleh orang lain selain dirinya. Jon Snow lalu menanyakan kepada Daenerys apakah ia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Daenerys mengatakan bahwa sekarang kini musuh-musuhnya semakin sedikit. Tak lama kemudian lalu datanglah pasukan Dothraki membawa Ser Jorah yang berhasil sampai di Dragonstone. Ser Jorah mengatakan bahwa ia kembali untuk melayaninya. Ia juga mengatakan bahwa ia telah sembuh dari penyakitnya. Kembali ke Winterfell, Bran lalu memasuki penglihatannya dengan memasuki burung-burung gagak yang terbang di balik The Wall. Burung-burung tersebut lalu terbang melewati pasukan kematian yang terus saja bergerak menuju selatan. Bran lalu kembali dari penglihatannya dan mengatakan kepada Maester Wolkan untuk mengirimkan surat kepada seluruh negeri. Surat itu pun sampai di Citadel,
Namun para Arkemeister tidak mempercayainya tentang kabar seorang anak lumpuh yang mempunyai kekuatan penglihatan. Para Arkemeister akhirnya tidak mau menggubris surat tersebut. Sam yang berada di tempat tersebut dan mendengarkan percakapan, ia mengatakan bahwa surat tersebut berita kebenaran. Dan Sam menyarankan untuk mengirimkan surat kepada setiap Lord di Seven Kingdom untuk membawa pasukannya menuju utara dan memerintahkan Meister yang lain untuk menemukan cara melawan pasukan kematian. Namun Ebros tetap tidak mau percaya dengan pasukan kematian. Ia mengira bahwa surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh Daenerys untuk mengelabui para pasukan Seven Kingdom agar ia bisa dengan mudah merebutnya. Scene pun berpindah ke Dragonstone. Tyrion menceritakan kejadian yang dilihatnya, bahwa ia melihat satu keluarga tewas terbakar hidup-hidup dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lord Varys juga mengatakan bahwa dahulu ia sering melihat kejadian tersebut. Ia mengatakan kepada Tyrion untuk mencari cara agar bisa menasihati Daenerys. Mereka takut bahwa Daenerys akan berubah menjadi seperti ayahnya Mad King. Tyrion lalu menanyakan surat yang dipegang oleh Lord Varys. Lord Varys mengatakan bahwa surat ini ditujukan kepada Jon Snow. Jon Snow lalu membaca isi surat tersebut, dan ia baru mengetahui bahwa Bran dan Arya masih hidup. Ia juga mengatakan bahwa Bran melihat pasukan kematian telah bergerak menuju utara, dan ia akan segera pergi ke Eastwatch. Ia akan bertarung melawan pasukan tersebut dengan pasukan seadanya. Tak lama kemudian, Tyrion lalu mengatakan bahwa ia memiliki sebuah ide untuk membawa satu pasukan kematian ke King's Landing, agar semua orang percaya dan Cersei mau berdamai dengan kita dan melawan bersama-sama pasukan kematian. Ia juga mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan Jaime untuk bisa mau menasehati Cersei. Ser Jorah lalu mengatakan bahwa ia akan pergi ke utara untuk membawa pasukan kematian tersebut. Dan Jon juga mengatakan bahwa ia akan pergi dengan para Wildling bersama Ser Jorah untuk membawa pasukan kematian tersebut. Kembali ke Winterfell, para Lord Utara menuntut untuk Jon kembali dan memerintah di utara. Dan Sansa yang mendengarkan keluhan tersebut hanya bisa terdiam dan menenangkannya. Arya yang juga berada di tempat tersebut hanya diam memperhatikan Sansa. Sansa mengatakan kepada Arya bahwa ia sudah memperingatkan Jon untuk tidak pergi. Arya mengatakan bahwa Sansa seharusnya tidak diam saja karena mereka telah menghina Jon. Arya menyarankan kepada Sansa bahwa ia seharusnya mengeksekusi Glover dan Royce. Namun Sansa mengatakan mengeksekusi mereka akan menyebabkan kita kehilangan sekutu. Dan Jon akan kehilangan kekuatan untuk melawan pasukan kematian yang ia lihat. Arya mencurigai bahwa Sansa diam-diam mempunyai rencana yang lain untuk mendapatkan yang Sansa inginkan. Tak lama kemudian, ia pun lalu pergi dari ruangan Sansa. Scene pun berpindah. Ser Davos akhirnya sampai di King's Landing bersama Tyrion. Tyrion berencana akan berunding bersama Jaime. Bronn lalu membawa Jaime untuk menemui Tyrion dengan mengatakan bahwa ia akan mengajarinya berlatih pedang di ruang bawah tanah. Jaime pun akhirnya bertemu dengan Tyrion. Tyrion mengatakan kepada Jaime bahwa ia mungkin sekarang akan membunuhnya karena telah membunuh ayah mereka. Tyrion mengatakan bahwa ayahnya memang membencinya dan menginginkan Tyrion tewas. Tyrion mengatakan bahwa kedatangannya untuk mengajak mereka berunding karena ada hal yang lebih penting daripada memperebutkan tahta Iron Thrones. Sementara itu, Ser Davos mengunjungi Gendry yang kembali ke King's Landing menjadi pandai besi. Ser Davos mengatakan bahwa ia telah mencari Gendry kemana-mana. Ia mengira bahwa Gendry telah tewas. Namun akhirnya ia menemukan Gendry kembali ke King's Landing. Gendry mengatakan bahwa tempat teraman adalah di dekat ratu. Namun ia muak dengan pekerjaan yang ia lakukan, membuat senjata untuk keluarga yang telah membunuh ayahnya. Gendry mengatakan bahwa kedatangan Ser Davos adalah untuk menjemputnya, dan ia memang sudah menunggu kedatangannya. Ser Davos selalu membawanya ke kapal dan mengatakan kepadanya bahwa ia harus tetap menyembunyikan identitasnya. Namun tak lama kemudian datanglah pasukan kerajaan. Ser Davos selalu memberikan mereka uang untuk membiarkan mereka pergi dari King's Landing. Namun tak lama kemudian para penjaga tersebut juga menanyakan apa yang mereka bawa di kapal. Ser Davos mengatakan bahwa mereka hanya membawa kepiting fermentasi. Dan Ser Davos mengatakan bahwa mereka hanya pedagang biasa. Tak lama kemudian pasukan tersebut akhirnya bertemu dengan Tyrion dan mengenali bahwa Tyrion adalah orang yang selama ini mereka cari.
Lalu tak lama kemudian Gendry pun menghabisi pasukan tersebut dan akhirnya mereka pun berhasil pergi. Jaime pun lalu mendatangi Cersei. Ia mengatakan kepada Cersei bahwa ia bertemu dengan Tyrion. Ia menyampaikan bahwa Daenerys menginginkan gencatan senjata karena ada musuh yang lebih penting sedang berbaris menuju utara. Cersei mengetahui pertemuannya dengan Tyrion. Ia mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan pasukan kematian. Yang terpenting baginya adalah kejayaan klan mereka. Karena ayahnya pernah berkata semua orang adalah domba, dan seekor singa tidak peduli dengan ucapan seekor domba. Ser Davos akhirnya sampai di Dragonstone, dan ia membawa Gendry untuk bertemu dengan Jon Snow. Gendry mengatakan bahwa ia adalah anak haram dari Robert Baratheon, dan ayah mereka sangat bersahabat baik ketika masih hidup. Ia juga mengatakan bahwa kini kita harus saling membantu. Ia menawarkan diri untuk bergabung bersama Jon melawan musuh-musuh mereka. Sementara itu, Ser Jorah sedang bersiap untuk pergi ke utara. Tyrion lalu mengatakan kepada Ser Jorah bahwa ia sangat merindukannya. Ia lalu memberikan koin yang diberikan oleh para maester untuk membeli mereka saat mereka dijadikan budak. Daenerys lalu mendatangi Ser Jorah dan mengucapkan kata perpisahan kepadanya. Lalu tak lama kemudian Jon Snow mendatangi Daenerys dan ia berharap Daenerys berhasil dalam peperangan yang akan datang. Scene pun berpindah ke Citadel. Gilly menceritakan kepada Sam bahwa ia menemukan sebuah buku yang mencatat semua jumlah tangga di Citadel dan jumlah jendela di Sept of Baelor. Sam lalu mengatakan bahwa mengapa para maester lebih mementingkan jumlah jendela dan anak tangga, sementara pasukan kematian sedang berbaris menuju utara. Tak lama kemudian, Sam pun akhirnya pergi ke perpustakaan dan mengambil buku-buku yang ia perlukan untuk mengalahkan White Walker. Setelah itu, ia lalu memutuskan untuk pergi bersama Gilly dan anaknya, pergi dari Citadel. Kembali ke Winterfell, Arya melihat Lord Bailey sedang berbicara secara rahasia dengan salah seorang di Winterfell. Arya terus mengawasi Lord Baelys dan mencari tahu apa yang sedang ia rencanakan. Arya melihat Maester Vulcan memberikan salinan yang dibuat oleh Maester Luwin dan memberikannya kepada Lord Baelys. Arya lalu memasuki ruangan Lord Baelys dan mencari surat yang diberikan kepadanya. Arya akhirnya menemukannya dan akhirnya ia pun keluar dari ruangan tersebut. Namun saat ia keluar, Lord Baelys ternyata memperhatikan Arya. Jon akhirnya sampai di Eastwatch. Jon lalu memberitahukan rencananya kepada Tormund bahwa ia akan pergi kembali ke utara untuk membawa pasukan kematian agar para ratu di selatan mempercayainya. Tormund lalu mengatakan bahwa ia telah menangkap sebuah kelompok yang juga akan pergi ke utara. Ia lalu membawa Jon ke penjara Eastwatch. Ternyata Tormund berhasil menangkap kelompok Brotherhood Without Banner. Jon lalu mengenali Sandor karena ia telah bertemu saat ia datang ke Winterfell. Gendry mengatakan bahwa untuk tidak mempercayai kelompok tersebut, karena kelompok tersebut telah menjualnya kepada Melisandre. Thoros juga mengenali Ser Jorah. Beric mengatakan bahwa kita memiliki tujuan yang sama untuk menghadapi pasukan kematian. Jon lalu mengatakan bahwa kita memang berada di pihak yang sama, dan akhirnya Jon pun melepaskan kelompok tersebut. Scene pun akhirnya memperlihatkan Jon dan yang lainnya berangkat menuju utara untuk menjalankan misinya. Berakhir sudah episode 5 season ke-7 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.